SM Store, amanah dalam muamalah. Ini pasti kurang terus. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya kita meminta-minta kepada orang atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang mau belajar sabar, maka dia akan disabarkan oleh Allah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik oleh Allah melebihi dari kesabaran. Kesabaran itu nilainya luar biasa. Kita kurang ditutupi oleh kesabaran. Kita nggak cukup dicukupkan dengan kesabaran. Kita sulit dimudahkan oleh kesabaran. Kesabaran itu luar biasa. Karena hidup kita ini nggak selalu seperti apa yang kita harapkan. Pasti ada kendalanya, pasti ada masalahnya, pasti ada ini, ada itu. Sabar itu yang memberikan kita ketenangan. Ya. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta al-afaf, dijaga kehormatan dirinya oleh Allah. Ya. Baru terakhir wal ghina. Allah beri beliau kecukupan. Ya, diberi kecukupan. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang sangat berharga dari rezeki, yaitu rezeki batin. Hidayah dari Allah, ketakwaan kepadanya. Ya. Kemudian diberi keimanan yang kuat. Kalau secara fisik kita diberi oleh Allah tabaraka wa taala rezeki yang kadang kita tidak menyangkanya, atau bukan tidak menyangka, tapi tidak menyadarinya. Ya, kita selalu berpikir bahwa rezeki itu adalah harta. Fulus. Padahal ada rezeki yang sebenarnya luar biasa. Apa di antaranya? Kesehatan. Coba waktu pandemi kemarin, kelimpungan nggak kita? Ya? Berapa harganya kesehatan? Coba kalau misalnya mata kita bermasalah, pendengaran kita bermasalah, ada penyakit ini dan itu di dalam tubuh kita, bisa keluar uang itu ratusan juta. Itu pun belum tentu sembuh. Bahkan ada yang keluar barangkali miliaran, belum tentu sembuh. Ujung-ujungnya meninggal juga. Maka kesehatan itu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Salamah bin Ubaidillah Al-Khatmi radhiyallahu an, beliau menyatakan dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi harinya diberi oleh Allah aminan fi sirbi, rasa aman pada dirinya, fi nafsi. As-sirb ini ada maknanya, bisa maknanya pada diri. Sebagian mengatakan fi sirbi ay fi jama'ati, maksudnya fi ahlihi wa iyali. Dia diberi rasa aman oleh Allah di tengah-tengah keluarganya. Ya. Keluarganya tentram, tenang, gak cekcok. Pagi hari itu dalam keadaan mereka akur. Atau bisa juga dibaca fi sarobih. Fi sarobih maknanya adalah fi baiti. Dia diberi keamanan di tengah-tengah rumahnya. Rumah itu menjadi rumah yang tentram, keluarganya tentram. Bisa juga dibaca fi sarbi. Kalau fi sarbi artinya fi sulukihi wa tariqi, di dalam jalan hidupnya diberi keamanan oleh Allah. Mu'afan fi jasadih. Kemudian kata Nabi,
dia aman pada dirinya, dia aman pada keluarganya, pada rumahnya, lalu diberi kesehatan pada jasadnya, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya apa yang dia makan untuk hari itu. Gak usah mikir sebulan yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Cukup dia punya apa yang dia makan untuk hari itu. Setiap hari dia punya apa yang dia makan untuk hari itu. Kata Nabi, hizat lahud dunya bihadafiriha. Berarti dunia dan seisinya itu telah Allah berikan kepadanya. Apalagi yang dia cari? Ya, aman di tengah-tengah rumahnya bersama keluarganya, nggak ada cekcok, nggak ada gangguan, ya, nggak ada yang mengancamnya. Lalu badannya sehat, serta punya apa yang dia makan untuk hari itu. Apalagi? Itu kata Nabi, hizat lahud dunya bihadafiriha. Telah dikumpulkan dunia dan seisinya untuk orang itu. Karena kalau kita kehilangan rasa aman, itu harganya mahal. Contohnya nggak bisa tidur aja, baru kita cerita. Nggak bisa tidur, itu harganya mahal. Ya. Belum lagi gangguan-gangguan yang lain. Hilang rasa aman itu nggak mudah. Nilainya luar biasa. Yang kedua, kalau badan nggak sehat, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, itu mahal harganya. Demikian pula kalau perut lapar, nggak ada yang dimakan, iya, berpikirnya pun sudah tidak normal gitu ya. Orang kalau sudah lapar itu bisa berbuat apa aja gitu, gelap mata karena lapar. Nah, kalau sudah diberikan oleh Allah setiap harinya, dia aman pada dirinya, pada keluarganya, sehat jasadnya, dan ada yang dia makan untuk hari itu, apalagi yang dia inginkan? Hizat lahud dunya bihadafiriha. Kadang kita ini kurang bersyukur. Begitu besar rezeki yang Allah berikan kepada kita, sering sekali kita kurang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu demikian pula di antara rezeki fisik yang begitu berharga adalah keluarga yang solehah. Dapat istri yang baik, anak yang soleh ataupun solehah, itu luar biasa. Iya. Coba kalau kita cekcok terus sama istrinya, dikasih tahu malah ngelawan gitu. Diajak ke agama malah menjauh. Ya. Setiap hari kita diajak ribut. Kurang belanjanya dikit dia marah. Nah, pening nggak tuh? Iya. Makanya banyak yang betah di luar rumah daripada di rumah. Karena di rumah ribut terus. Ya. Ad-dunya mata, kata Nabi. Dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik kesenangannya adalah istri yang salihah. Makanya bagi yang bujang-bujang, prioritas utama untuk mencari pasangan bukan yang punya banyak harta, tetapi yang saleh. Kalau perempuan cari yang saleh, kalau laki-laki cari yang salihah. Agamanya dulu. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, carilah yang punya agama, kalau enggak engkau akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak nggak bisa Ustaz kalau nggak cantik gitu. Nah, ini kan keluhannya para pemuda kan gitu ya. Nah, yang mau nikah dua juga gitu sudah. Kalau nggak cantik nggak bisa katanya. Ya boleh saja kita milih ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang paling terpenting adalah agamanya. Karena kalau ini nggak ada, secantik apapun dia hilang. Wes lah, percaya sudah. Katakan istrimu cantik, masya Allah, kayak bidadari yang datang dari surga. Kena kerdipannya aja sudah bisa pingsan gitu kan, karena saking cantiknya. Tapi kalau dia nggak solehah, terus rasa nulis,
Iya, iya nggak Pak? Pengalaman Pak? Iya, omongannya kasar misalnya, kemudian suka caci maki, suaminya nggak dihargai, pemberiannya nggak dihormati gitu. Antum setiap hari makan hati, sakit hati. Ya, yang tadinya cantik luar biasa nggak ada nilainya, udah itu untuk apa? Iya nggak? Tapi kalau dia wanita salihah, kejelekan fisik bisa tertutupi dengan indahnya akhlak, ya, dengan manisnya tutur kata, dengan pelayanan yang luar biasa. Al-Imam Ahmad ditawari wanita cantik, beliau nggak mau. Beliau memilih seorang budak wanita yang matanya buta sebelah. Kenapa? Karena budak wanita ini suka bangun malam, sholat malam, dan bisa membangunkan beliau untuk sholat malam. Nah, anak kan tapi bukan Al-Imam Ahmad, Ustaz. Nah, maka kalau kita ditemukan oleh Allah dengan istri yang solehah, itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu ada ketenangan hidup di dalamnya. Rumah menjadi surga, kan gitu. Ya, yang kata Nabi SAW, wanita soleha itu kalau engkau perintah, idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahkannya, dia taat kepadamu. Ya. Kalau engkau melihat kepadanya, dia menyenangkan. Wa idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat kepadanya, dia menyenangkanmu. Dan apabila engkau pergi, maka dia akan menjaga dirinya dan hartamu. Ini wanita salihah. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dengan anak. Itu rezeki yang luar biasa kalau seandainya kita diberi anak yang soleh ataupun salihah. Ya. Makanya di antara doa dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 itu Allah ajarkan kita untuk meminta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan pencipta kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Jangan beri kami pasangan yang bikin jengkel, yang bikin ruwet hidup kita, yang bikin pusing kepala kita. Demikian pula dengan anak-anak. Tapi berilah kami pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menyejukkan jiwa kami. Qurrata a'yun. Ya, istri yang salihah dan anak yang saleh maupun saleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini rahasia kita mendapatkan pasangan dan anak yang saleh, arahnya harus ke agama. Makanya selanjutnya kita minta kepada Allah, kita dijadikan orang terdepan di dalam bertakwa. Kita dan anak-anak keturunan kita serta pasangan kita. Karena disitulah terdapat ketenangan. Kalau rumah tangga itu sudah tidak perhatian kepada agama, pasti ada aja masalahnya yang membuat rumah tangga itu berada di dalam huru-hara. Tapi kalau kita arahnya adalah agama, fondasi dan pegangan kita adalah agama, bukan berarti rumah tangga itu kemudian tidak ada problemnya, Pak. Ya, problem itu pasti ada. Tapi kalau menyelesaikannya adalah dengan agama, maka itu akan memberikan ketenangan kepada semuanya. Dan masalah itu akan selesai dengan cara yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terdapat tuntunan-tuntunan kepada kita tentang sebab-sebab Allah memberikan rezeki yang berkah kepada kita. Itu penting sekali. Jadi kalau kita mencari rezeki, mencari nafkah misalnya, jangan hanya memikirkan bahwa kita dapat banyak. Kadang kan
Ya sering, bukan kadang ya, sering dari kita ini mencari nafkah, mencari rezeki, memikirkan banyaknya, tapi tidak memikirkan berkahnya. Ya. Kalau hanya memikirkan banyaknya tanpa memikirkan berkahnya, terkadang kita menghalalkan segala cara. Atau kalaupun tidak menghalalkan segala cara, kita berani untuk masuk ke ruang-ruang yang minimalnya itu adalah syubhat. Karena kita cuma memikirkan bagaimana dapat harta yang banyak. Tidak memikirkan kebersihan dan kehalalan harta itu supaya berkah. Padahal harta yang tidak berkah bisa menjadi bumerang di dalam hidup kita. Harta apalagi kalau kita masukkan ke dalam mulut pasangan kita, ke dalam mulut anak-anak kita, itu menjadi masalah. Begitu pula ketika kita memakannya sendiri, tumbuh darinya darah daging yang tidak halal, dari sumber yang tidak halal, sehingga itu membuat kita jauh dari hidayah, jauh dari ibadah, jauh dari zikir, jauh dari membaca Al-Quran, malas untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya bisa jadi karena penghasilan kita. Maka jangan cuma memikirkan tentang banyaknya. Kalau kita ingin bahwa rezeki yang kita cari itu benar-benar bersih, ya memang kita harus belajar. Terutama di dalam bidang yang kita geluti. Apakah usaha kita ini sudah benar atau tidak? Benarkah rezeki kita ini sudah halal atau belum? Sehingga apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, keluarga kita adalah sesuatu yang benar-benar halal, menjadi berkah. Mending mana? Sedikit berkah atau banyak tidak berkah? Mana Pak? Kalau milih banyak ya berkah gitu ya. Jadi dapat semua. Cuma kadang itu nggak mudah mewujudkan, apalagi di masa seperti ini. Ya masa-masa yang serba sulit ekonomi. Kata sebagian orang yang haram aja susah, mau cari yang halal. Gitu kan? Yang haram aja susah katanya, mau cari yang halal. Ya ini omongan orang-orang yang tidak perhatian kepada agama. Nggak mungkin yang halal itu tidak disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal bagaimana usaha kita mencari. Ya, dengan apa yang kita mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita ditunjukkan jalannya. Supaya usaha-usaha yang sudah kita lakukan, ya, tidak hanya sekedar halal, ketika kita lengkapi dengan tuntunan-tuntunan agama di dalam kita mencarinya, dia menjadi berkah, membawa banyak kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bertakwa kepadanya. Bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh karenanya, kalau kita mencari rezeki, jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai dalam kita mencari rezeki, kita meninggalkan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu nomor satu, supaya rezekinya berkah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, ayat yang kedua dan ketiga, Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak mengiranya. Nah, intinya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kadang kita manusia ini selalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya, kita pikir kita sudah hitung nih, wah, ini proyek Carternya seperti ini, proyek Carternya nih begini. Kemudian kita buat planningnya, kita susun dengan ilmu ekonomi yang kita punya. Jadi udah semua, ya. Kemudian cari investor, gitu ya, atau kita jadi berinvestasi sendiri, punya modal. Setelah itu kita anggap ini akan berhasil. Ternyata Allah buat gagal usaha kita. Terus kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini hanya bisa berencana, yang menentukan adalah Allah. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini, kalau kalian bertakwa, kata Allah, orang yang bertakwa itu Allah beri dia rezeki bahkan dari arah yang dia tidak menyangkanya. Banyak pintu-pintu yang akan dibukakan oleh Allah karena takwanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah beri dia keajaiban yang barangkali menurut dia, wah, saya nggak akan cuan nih, ya. Tapi dengan takwanya kepada Allah, bisa jadi itulah sumber di mana dia dimudahkan urusannya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya kita jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan di dalam banyak majelis, yang membuat kita kaya itu bukan diri kita. Bukan karena kita ahli ekonomi, bukan karena kita pakar ekonomi, bukan karena gelar kita S3 di ekonomi. Mau S-teller sekalipun di ekonomi belum tentu bisa kaya. Hah? Yang membuat kita kaya siapa? Allah. Yang punya rezeki itu Allah, yang mengatur rezeki itu Allah. Nah, Allah ingatkan, kalau bertakwa kepada Allah, bahkan kalian diberi rezeki oleh Allah dari arah yang kalian tidak menyangkanya, kalian tidak mengiranya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah yang dia bahkan tidak menyangkanya. Allah beri dia keajaiban-keajaiban. Tapi harus yakin, ya, bertakwa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang kemudahan itu, ya. Dan rezeki yang lahir karena kita bertakwa kepada Allah itu adalah rezeki yang berkah nantinya. Nah, kita nggak mau mengambil proyek-proyek yang memang, wah, ini haram, nggak mau berjual beli dengan cara yang haram. Nggak apa-apa dapatnya sedikit, yang penting saya tidak melakukan yang haram. Itu rezekinya berkah, ya. Di samping itu Allah janjikan bahwa Allah akan beri dia rezeki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Nah, sebetulnya yang kurang di negeri kita ini sehingga kita terlanda oleh krisis-krisis dalam bidang ekonomi, bukan karena kita kekurangan pakar ekonomi. Banyak nggak pakar-pakar ekonomi di tengah-tengah kita? Banyak banget, yang S3, yang profesor, doktor, banyak. Tapi tetap saja negeri kita seperti ini. Karena yang kurang di negeri kita ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi masalah, ya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu, kata Allah, beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Atas bawah itu turun keberkahan Allah. Turun dari atas keberkahan Allah, keluar dari bawah ini, dari bawah tanah itu keberkahan dari Allah. Dari segala arah. Tapi kemudian kata Allah, walakin kadzabu
yang mereka pilih adalah mereka mendustakan Allah. Lalu kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Ya. Tapi kan peringatan-peringatan ini bagi orang-orang yang nggak perhatian kepada agama dianggap hanya khayal. Ya. Seolah-olah ini tidak berpengaruh kepada ekonomi kita. Justru semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak kebid'ahan, apalagi semakin banyak kesyirikan, semakin sulit hidup kita. Ya. Makanya di antara yang memperlancar rezeki adalah menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Membuat negeri kita ini semarak dengan ketauhidan kepada Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara yang paling pokok untuk membuat rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ngaji seperti ini, kemudian nanti apa yang kita ketahui kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya untuk membuat kita keluar dari krisis. Ini salah satu solusi yang kita lakukan. Ya. Jangan dikira bahwa kita ngaji-ngaji gini adalah hal biasa dan sederhana. Modalnya itu dari sini. Kita berilmu tentang agama, kemudian kita sebarkan kepada masyarakat kita tentang kebaikan-kebaikan Islam. Mana yang halal, mana yang haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Ya, maka dari situlah negeri ini akan keluar dari krisis. Ayatnya kan jelas. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami bukakan untuk mereka keberkahan langit dan bumi. Tapi kalau kita mendustakan, Allah siksa kita. Ya, di antaranya dengan krisis-krisis yang terjadi ini. Dalam surat Al-Jin ayat ke-16, kata Allah tabaraka wa ta'ala, walau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, niscaya kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami limpahkan kepada mereka air yang begitu besar, air yang begitu banyak. Air adalah sumber kehidupan. Ya. Artinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dengan istiqamah di atas agama akan melimpahkan rezeki kepada kita semua. Tapi tidak hanya sekedar rezeki, rezeki yang lahir dari ketakwaan adalah rezeki yang berkah. Nah, hal yang kedua yang menyebabkan kemudahan rezeki adalah al-istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Karena yang namanya kemaksiatan, perbuatan dosa itu menutup rezeki, terutama rezeki yang berkah. Nah, maka perbanyaklah istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis itu bisa beristighfar 100 kali. Karena istighfar itu adalah sumber kebaikan. Oleh karenanya, kisah yang ma'ruf dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada orang yang datang kepada beliau mengeluhkan masalahnya, negeri kami mengalami paceklik. Menurut Al-Imam, apa solusinya? Kata beliau, istighfar, perbanyak istighfar. Ada yang datang, ya Imam, saya punya istri, kami sudah menikah sekian tahun tapi belum punya anak. Apa solusinya? Kata beliau, istighfar, perbanyak istighfar. Setiap orang yang datang mengeluhkan masalahnya kepada beliau, jawaban beliau satu. Apa? Perbanyak istighfar. Karena kemaksiatan, perbuatan dosa itu menghilangkan berbagai keberkahan. Dan jawabannya, solusinya adalah istighfar. Lalu beliau membacakan firman Allah di dalam surat Nuh
ayat ke-10 sampai ke-12. Kata Nabi Nuh alaihi salam yang diceritakan oleh Allah, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nuh, aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dia akan turunkan dari langit hujan yang mengalir kepada kalian. Artinya Allah hilangkan mereka dari paceklik, dari tanah yang tandus, dari kekeringan. Allah selamatkan mereka dengan hujan yang Allah curahkan. Negeri itu menjadi subur. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan bantu kalian dengan harta yang berlimpah dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kalian taman-taman. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah buatkan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Menjadi negeri yang indah, negeri yang sejahtera. Ya, negerinya indah dengan taman-taman yang ada, kemudian subur dengan sungai-sungai yang mengalir. Sebabnya apa? Al-istighfar. Nah, maka ini adalah sumber rezeki, memperbanyak istighfar supaya rezeki kita itu benar-benar diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita diajari oleh Nabi SAW membuka hari dengan Sayyidul Istighfar dan menutup hari dengan Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang enggak hafal di sini? Insyaallah ada hafal semua ya. Masyaallah. Jangan sampai enggak hafal Sayyidul Istighfar. Ya. Ini di samping memperlancar rezeki, juga membuat kita dalam jaminan berhak mendapatkan surga. Kata Nabi SAW, ta'allamu sayyidal istighfar, pelajari sayyidul istighfar. Dalam lanjutan hadis pada riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, barang siapa yang mengatakannya di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, wajabat lahul jannah, maka sudah menjadi haknya mendapatkan surga. Kalau dia mengatakannya di sore hari kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, wajabat lahul jannah, sudah menjadi haknya untuk mendapatkan surga. Dia dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengatakannya harus dengan keyakinan. Maqalaha muqinan biha, kata beliau, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan meyakini kandungannya. Karena Sayyidul Istighfar ini adalah penyerahan dan ketergantungan diri yang luar biasa kepada Allah dan ampunannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan pencipta. Khalaqtani, engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Aku ini adalah makhlukmu. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berusaha untuk semampuku memenuhi janjiku kepadamu ya Allah. Janji kita kan ada dua, yaitu syahadat yang kita ucapkan, mau taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku akan lakukan semampuku ya Allah. Kemudian kita katakan abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui ya Allah begitu besarnya nikmatmu kepadaku, tak terhitung nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, tapi ya Allah aku juga akui begitu besarnya dosaku kepadamu. Ya, begitu besar nikmat Allah, justru kita balas dengan sekian banyak dosa yang kita perbuat kepada
Allah, tapi kita akui. Oleh karenanya kita mohon ampun, ya. Faghfirli, oleh karena itu ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau saja. Nah, orang yang meyakini ini, mengatakannya penuh dengan keyakinan, maka dia berhak mendapatkan surga dan rezekinya diperlancar oleh Allah, karena istighfar itu adalah sumber rezeki yang berkah. Nah, kemudian di antara sumber rezeki yang disebutkan di dalam tuntunan Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpasrah kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ini tadi yang saya katakan, kalau kita mencari rezeki dalam keseharian kita, ketika kita bekerja, jangan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan kehebatan dan kemampuan kita maupun keahlian kita, tapi bertawakallah kepada Allah. Setiap kali kita keluar rumah di pagi hari untuk bekerja, ya, ketika kita melangkahkan kaki, ingat, kita hanya bisa usaha, tetapi yang menentukannya adalah Allah. Sehingga kita berpasrah kepada Allah. Ya Allah, aku bergantung kepadamu. Aku serahkan segala urusan kepadamu ya Allah. Engkau yang menentukan rezekiku, Engkau yang membagi rezekiku ya Allah. Makanya ketika keluar rumah pun kita sudah baca doa. Apa yang kita baca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Serahkan urusan kepada Allah. Kalau setiap kali kita mencari rezeki kita bertawakal kepada Allah, Allah jamin rezeki kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Al-Khattab, ya, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian ini mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, berpasrah, menyandarkan diri, bergantung kepada Allah, la razaqakum, niscaya Allah beri kalian rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Coba lihat burung. Apa kata Nabi? Taghdu khimasan. Di pagi hari dia keluar dalam keadaan khimas. Khimas itu paruhnya kosong. Tetapi dia pulang di sore hari wa taruhu bitana, dalam keadaan paruhnya sudah penuh. Ya. Coba lihat burung. Burung itu nggak pernah nabung, nggak punya rekening. Tapi setiap hari dia diberi rezeki oleh Allah. Mati ya? Apa? Jeglek? Baik. Masih dengar ya? Insya Allah. Nah, kita ini ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang penting jangan menyandarkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan, setiap kerjaan yang kita perbuat untuk mencari rezeki, ya, kita bisa mendapatkan kecukupan kalau kita bertawakal kepada Allah. Kesuksesan itu bukan karena kita, tapi Allah yang menentukannya. Ya enggak? Barangkali kegagalan-kegagalan usaha kita selama ini, atau kegagalan-kegagalan proyek yang kita perbuat, itu karena kita kurang bertawakal kepada Allah. Terlalu mengandalkan kemampuan kita, atau kemampuan rekan kita, atau kemampuan partner kita, atau kemampuan para ahli-ahli kita yang kita pekerjakan. Akhirnya gagal. Ya. Padahal kita sudah invest sekian banyak, semua sudah kita kerahkan, secara teori mestinya kita berhasil, ternyata gagal. Ya. Bisa jadi sebabnya karena kita terlalu mengandalkan kemampuan makhluk.
Sementara Nabi SAW menyatakan, kalau ingin diberi rezeki oleh Allah, bertawakallah kepadanya dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya. Dan ini juga akan mendorong kita untuk lebih mudah bersyukur kepada Allah kalau memang kita diberi rezeki. Kenapa? Karena kita tahu tadinya kita mencari rezeki ini dengan bersandar kepada Allah, berarti yang memberikannya adalah Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya bekerja sesuai dengan yang dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang memberi rezekinya Allah, sehingga kita lebih mudah untuk bersyukur. Nah, maka di antara sebab atau pintu daripada rezeki adalah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, berpasrah diri. Nah, sehingga rezeki kita dilimpahkan oleh Allah dan diberi keberkahan dari rezeki tersebut. Orang burung saja yang nggak bisa apa-apa seperti kita, yang diberi akal oleh Allah, tapi rezekinya dijamin oleh Allah, apalagi kita. Maka tawakal itu sangat penting sekali. Nah, di antara sebab pintu rezeki yang berkah adalah menuntut ilmu, mempelajari agama, ikut pengajian. Ya, ngaji ini tuh sumber rezeki. Rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Ya. Bisa jadi rezeki kita dimudahkan oleh Allah karena kita mau mempelajari agamanya. Di masa Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, ada seseorang, dua orang bersaudara. Yang satunya bekerja setiap hari untuk menghidupi biaya keduanya. Yang satunya setiap hari belajar ilmu. Belajar. Pada suatu saat yang bekerja ini mengeluh, enak banget lu gitu kan, belajar gua susah payah cari rezeki gitu. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW bahwa saudaranya ini hanya belajar, yang mencari rezeki itu saya gitu. Apa kata Nabi SAW? Jawaban beliau, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali engkau diberi rezeki oleh Allah karena dia yang belajar. Maka dari sini kata para ulama, belajar agama itu adalah sumber rezeki. Maka kalau misalnya kita mau rezekinya lebih dilimpahkan oleh Allah dengan penuh berkah, biayai orang-orang yang belajar agama. Santri-santri yang nggak mampu, santri-santri tahfidzul Quran, ya, santri-santri pondok pesantren, biayai. Ya. Kalau ada yang semangat belajar dan dia punya kemampuan, ya, dia udah bisa bahasa Arab, dia punya ilmu dasar agama, pingin belajar ke luar negeri, biayai. Ya. Sehingga rezeki kita semakin dilimpahkan oleh Allah penuh dengan berkah. Sebab sumber rezeki itu adalah belajar agama. Kalau kita nggak mampu dengan sendiri, saya nggak mampu nih, ya, saya bisanya cuma bekerja, mencari rezeki yang halal. Untuk belajar seperti murid di pondok pesantren, seperti para santri nggak bisa. Maka biayai orang yang belajar. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yang satunya bekerja, yang satunya menuntut ilmu. Maka dengan cara begitu, kita berharap rezeki kita dimudahkan oleh Allah dan diberi berkahnya. Nah, para ulama di masa lampau, ya, dalam hal ini banyak contohan kita. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu orang kaya raya, tapi hartanya habis dia gunakan untuk menyumbang orang-orang yang belajar agama. Itu Ibnul Mubarak. Ya. Bahkan beliau pernah bawa jemaah haji. Setelah mereka nyetor biayanya kepada Abdullah bin Mubarak yang mereka percayakan, ya, mereka bawa jemaah ini haji. Beliau bawa jemaah ini haji, ya.
Dari mulai pergi sampai pulang, setelah balik biayanya semua dikembalikan. Ternyata jemaah ini semua yang nanggung adalah Abdullah bin Mubarak. Itu harta berkah itu. Rezekinya juga semakin berlimpah. Karena rezeki itu semakin kita berikan di jalan Allah, ya, kalau kita yakin, maka selama kita tulus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya nggak usah hitung-hitung lah. Sama Allah itu jangan hitung-hitung. Ya, itu kuncinya supaya kita nggak berkeluh kesah. Karena ada juga teori salah ya dalam hal ini. Ya, dia bersedekah di jalan Allah untuk mendapatkan timbal balik yang lebih. Ya, sedekah di jalan Allah gitu. Jual kendaraanmu gitu kan. Jual rumahmu. Ini itu supaya kamu dapat yang lebih karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Iya kalau itu, kalau enggak. Kok caranya begitu? Enggak begitu caranya. Ya. Kita bersedekah di jalan Allah itu, mengeluarkan dana di jalan Allah, niatnya harus tulus karena Allah. Ya. Adapun pahala yang dijanjikan oleh Allah, kita yakin akan ada pahalanya, akan ada keberkahannya, akan ada rezekinya. Allah tidak akan sia-siakan kita. Tapi kita harus berbuatnya tulus. Memang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Baru nanti dengan caranya Allah beri kita ganti yang lebih baik. Tapi yang jelas kita menginginkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Namun kalau dari awal aja niat kita itu sebetulnya nggak tulus. Kita ingin mendapatkan nilai lebih. Sebenarnya kita hanya berkamuflase, pura-pura bersedekah itu namanya. Tapi sebenarnya kita ingin cari cuan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu kan nggak tulus, nggak ikhlas. Bukan begitu ajaran agama. Agama itu kita harus mensedekahkannya benar-benar ikhlas niatnya karena Allah. Karena Allah menggantinya dalam bentuk kehidupan dunia ini bisa jadi bukan harta yang diberikan oleh Allah. Mungkin kesehatan. Iya kan? Tapi yang jelas pahalanya yang Allah janjikan berlipat ganda di sisi Allah itu sudah pasti. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat dari apa yang dia sedekahkan. Itu pahala di sisi Allah. Adapun pengaruhnya dalam keberkahan dunia, mungkin bisa jadi harta, mungkin bisa jadi kesehatan, mungkin bisa jadi keluarga yang kemudian diberi Allah dengan keluarga yang baik. Ya, banyak cara Allah memberikan balasan tersebut. Keberkahannya luas. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum, salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan apa? Menuntut ilmu agama atau membiayai orang yang menuntut ilmu agama. Ingat, rezeki tidak tentu selalu harta. Sudah kita jelaskan tadi, maka di awal sudah saya jelaskan bahwa yang namanya rezeki itu banyak. Jangan kita selalu berpikirnya seperti orang-orang kapitalis. Selalu memikirkan harta. Gitu. Rezeki Allah itu luas, keberkahannya itu banyak. Nah, maka yang jelas Allah akan permudah hidup kita dengan keberkahannya dan dengan rezekinya yang penuh kebaikan. Baik. Kemudian di antara sebab rezeki itu adalah menikah. Nikah nambah rezeki nggak? Kalau orang sekarang baru mau nikah aja udah pening gitu ya. Biaya gedung berapa, catering berapa, ya, segala macam. Sebetulnya dia mempersusah dirinya sendiri. Di dalam ajaran tuntunan agama, nikah itu gampang. Iya nggak? Nikah itu dibuat gampang, ya. Sehingga melakukan walimahannya dengan apa yang kita mampu. Kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, menyembelih kambing, aulim walau bisyah, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada siapa? Abdurrahman bin Auf, ya, kepada Abdurrahman bin Auf ketika menikah di kota Madinah. Aulim walau bisyah, adakan walimahan walaupun dengan menyembelih seekor
kambing. Nah, oleh karenanya, barakallahu fikum, menikah itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki. Banyak kebaikan di dalamnya. Maka di dalam surat An-Nur ayat ke-32 Allah katakan wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, menikahlah wa ankihu, dan nikahkanlah al ayama minkum, orang-orang yang tidak berpasangan kepada kalian, orang-orang yang tidak berpasangan di antara kalian, was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang baik dari budak-budak lelaki kalian dan budak-budak wanita kalian. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu memang fakir, kata Allah, memang miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan beri kecukupan dari keutamaannya. Jadi ayatnya jelas, nikah itu adalah sumber rezeki, banyak kebaikan di dalamnya. Banyak nih di antara kita yang waktu bujang gak punya apa-apa kan? Antum punya harta, coba antum pikir. Ya kita berpikir bersama, ketika kita bujang punya harta seperti sekarang enggak? Pak Budi? Enggak. Ternyata enggak. Dulu waktu masih bujang masih ngontel gitu. Iya. Kemana-mana masih ngontel. Sekarang harus megang setir mobil. Allah beri dengan itu karena sebab ya kita menikah. Karena ayatnya jelas, yughnihimullahu min fadlih, Allah cukupkan mereka dari keutamaannya. Ya. Apalagi kalau dapat janda kaya gitu ya. Ya itu lain cerita lah ya. Nah, Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, beliau nggak punya apa-apa. Iya. Abu Thalib itu juga paman beliau yang bukan orang yang kaya raya, bukan. Tapi begitu menikah dengan Khadijah, Khadijah itu wanita seorang janda yang kaya raya. Tapi dengan demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan Khadijah menjadi pendukung Nabi SAW dengan harta yang dia punya. Dia infakkan di jalan Allah. Ya. Oleh karenanya, salah satu sebab dari rezeki itu adalah menikah. Nah, makanya yang bujang-bujang nggak usah pakai lama jomblonya. Ada yang bujang di sini? Nah, ada beberapa ya. Udah cepetan aja. Ya, saat anak nggak kaya-kaya nikah, bis. Tapi nggak ketemu yang kaya, jangan cari yang kaya. Pokoknya nikah, cari yang baik. Ya, yang bagus agamanya, karena di dalam pernikahan itu Allah beri kita rezeki yang banyak. Nah, kalau sebelum menikah kita diberi rezeki oleh Allah cukup untuk satu orang. Setelah menikah diberi rezeki oleh Allah cukup untuk kita dan istri kita, lebih insya Allah rezekinya. Ya, nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjaminnya. Yughnihimullahu min fadli, Allah cukupkan mereka dari keutamaannya. Maka kalau ada yang beralasan tidak menikah karena belum punya uang, ya itu bukan alasan. Udahlah menikah, yang penting Anda mau bertanggung jawab dan bekerja. Kalau terlalu dibuat planning, harus punya ini dulu, punya ini dulu, punya ini dulu, umur 50 tahun belum nikah-nikah. Ya, betapa banyak kerugian yang Anda alami. Karena keberkahan itu mandek ketika Anda tidak menikah. Ya. Nah, sementara Allah menjamin yughnihimullahu min fadli. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW menyatakan salasatun, ada 3 golongan, haqqun 'alallahi aunahum, haqqun 'alallahi aunuhum,
merupakan keharusan bagi Allah untuk membantu mereka. Siapa 3 golongan itu? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang jihad di jalan Allah. Yang kedua, wal mukatibul ladzi yuridul ada, seorang budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Ya, dia ingin membayar kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, maka akan dibantu oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, wan nakihul ladzi yuridul afaf, dan orang yang menikah yang menginginkan untuk menjaga kehormatan dirinya, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ini adalah sebab dari rezeki yang dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian jam berapa? 31 ya. Di antara sebab rezeki adalah silaturrahim. Silaturrahim. Apa maksudnya silaturrahim? Menghubungkan tali kekeluargaan, menjaga hubungan dengan famili sanak saudara, ya, menjaga hubungan dengan karib kerabat. Ar-rahim itu adalah al-qarabah, kekerabatan yang mempunyai hubungan tali darah dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahim." Barang siapa yang ingin diperlapang Allah rezekinya dan dipanjangkan Allah umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia melakukan silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu yang seperti apa? Hubungan kekerabatan itu bukan hanya kita berbuat baik kepada karib kerabat kita yang baik sama kita, tapi justru silaturahim yang sesungguhnya adalah menjaga hubungan kekerabatan dengan kerabat kita yang gak baik sama kita. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kerabatnya. Ya. Mereka memutuskan hubungan denganku ya Rasulullah. Kata Nabi, sambungkan. Tapi mereka memutuskan ya Rasulullah, sambungkan, kata Nabi. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, bukan silaturahim. Silaturahim itu ketika mereka memutuskan hubungan, engkau menyambungnya. Ya, karena kalau ada kerabat kita yang baik sama kita, kemudian kita baik sama mereka, ya itu wajar lah. Iya enggak? Itu hal yang lumrah. Itu sudah semestinya. Iya kan? Kalau ada kerabat kita yang baik sama kita, kemudian kita jahat sama mereka, wah kita parah. Ya. Tapi kalau kita ingin benar-benar menjaga silaturahim, kalau ada kerabat kita yang jahat kepada kita, yang memutuskan hubungan, yang berbuat buruk kepada kita, kita jaga hubungan baik kepadanya. Itu silaturahim. Makanya kadang kita salah dalam menafsirkan ini. Sebagian orang datang tanya, Ustaz, gimana ya ana mau berbuat baik kepada saudara ana? Dia nggak mau nerima ana, dia begini, dia begitulah. Itulah makanya, itulah saatnya Anda menjaga silaturahim. Terutama rahim yang harus kita jaga dengan begitu baik adalah, ya paling utama adalah orang tua. Ya. Maka seburuk apapun orang tua kita, kita tidak boleh memutuskan hubungan. Kita sebagai anak harus berbuat baik, mempergauli mereka dengan baik.
karena dia orang tua. Coba lihat di dalam surat Luqman. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu, kata Allah, memaksamu untuk engkau mensekutukan aku, berbuat syirik kepada ma laysa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya. Ini orang tua memaksa kita berbuat syirik. Atau mungkin memaksa kita untuk pindah agama gitu. Apakah kita kemudian berhak berbuat jahat kepadanya? Bersikap kasar kepadanya? Tidak. Kata Allah, fala tuti'huma. Engkau jangan taati keduanya. Tapi Allah lanjutkan kemudian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun engkau pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap berbakti kepadanya. Walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, atau apapun agamanya. Namanya orang tua harus tetap disikapi dengan baik. Secara tutur kata, secara sikap dan perbuatan, tetap harus disikapi dengan baik. Hanya saja kita tidak boleh mengikuti kesyirikan dan kekafirannya. Nah, kalau kepada kerabat-kerabat yang lain, saudara, paman, keponakan, sepupu, ya, maka berbuat baiklah. Terlebih kalau dia ingin memutuskan hubungan dengan kita. Kita berusaha untuk menjaganya supaya tetap ada hubungan baik. Ini kata Nabi SAW akan membuat rezekinya dilapangkan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Maka dari sini muncul pertanyaan, apakah dengan hal yang seperti ini berarti takdir yang ada di Lauhil Mahfuz itu berubah? Kan rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, umur pun sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kemudian ada orang silaturahim, menjaga hubungan baik dengan dengan kerabatnya, dengan sanak familinya, apakah berarti kemudian bahwa takdirnya berubah? Jawabannya apa jawabannya? Berubah nggak takdirnya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ada yang bisa jawab? Ya tentu tidak, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, di dalam catatan takdir. Siapa yang bakal silaturahim, siapa yang tidak, siapa yang dengan silaturahim itu kemudian dipanjangkan umurnya sesuai dengan ketentuan Allah dan dilapangkan rezekinya, semua itu sudah selesai. Nah, kalau kemudian kita mau bersilaturahim, berarti kita termasuk yang dalam catatan takdirnya, ya orang yang mau silaturahim dan kemudian umurnya dengan itu dipanjangkan dan diberi kelapangan rezeki, itu pun sudah dicatat. Berapa kadar umurnya, berapa kadar rezeki, sudah dicatat semua. Yang tidak mau bersilaturahim pun demikian, sudah selesai dalam catatan takdir. Jadi ini tidak merubah takdir. Hanya saja kan kita nggak tahu nih, kita dari catatan yang mana. Nah, kalau kita tidak tahu, supaya kita berharap umur kita lebih panjang di dalam kebaikan, ya, kemudian rezeki kita lebih lapang, maka lakukanlah silaturahim. Ini adalah salah satu sebab dari rezeki. Ya, ada keluarga kita yang kurang baik, udah kita datang bawa hadiah. Ya, apa yang kita bisa bawa? Kasih dia hadiah, hujani dia dengan hadiah misalnya. Kita telepon, kita berbuat baik kepadanya. Itu adalah sebab rezeki kita dilapangkan oleh Allah, kemudian umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang memang sudah baik dengan kita, ya kita harus menjaga kebaikan tersebut. Bukan berarti yang sudah baik sama kita abaikan, tidak, justru harus kita jaga. Kalau yang tidak baik sama kita aja harus kita baikin dia, kita jaga silaturahim dengannya, apalagi yang sudah baik. Begitu. Maka tetap harus kita jaga, ya. Dan ini adalah
sebab daripada rezeki yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara yang terakhir insyaallah, karena waktu kita tinggal sedikit, di antara sebab rezeki adalah al-hijrah. Hijrah. Memang asalnya kalau dalam pembahasan hijrah itu adalah hijrah syar'iyyah. Yang dimaksud di dalam sunnah adalah seorang meninggalkan negeri yang kafir, kemudian dia berpindah kepada negeri yang Islam. Ya. Dan ini bukan hal yang mudah. Oleh karenanya orang-orang yang muslim dan tinggal di negeri kafir, ayo hijrah. Tapi kalau saya hijrah, saya meninggalkan penghasilan saya di sini sudah enak, ya, dapat tempat tinggal, dapat penghasilan yang layak dan sebagainya. Loh, Anda muslim, Anda tidak boleh tinggal di negeri kafir. Boleh nggak seorang muslim tinggal di negeri kafir? Nggak boleh, haram hukumnya. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tinggal di negeri kafir. Kalau masalah rezeki nggak usah khawatir, Allah jamin. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-100, "Wa may yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsirah wa sa'ah, dia akan dapati di muka bumi ini tempat lain yang banyak untuk dia hijrah, dan juga akan Allah berikan kelapangan. Makanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum enggak khawatir. Ya, orang-orang muhajirin itu datang ke kota Madinah enggak punya apa-apa. Enggak punya saudara, enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Semua mereka tinggalkan di kota Mekah. Ya. Tapi begitu sampai di kota Madinah, dengan keyakinan mereka kepada Allah, mereka bisa hidup, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kisah Abdurrahman bin Auf. Sudah pernah tahu kan? Abdurrahman bin Auf, ya, dia datang ke kota Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Karena saking baiknya orang-orang Ansar, karena kehebatan iman mereka, mereka menawarkan apa yang mereka punya kepada sahabat-sahabat muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi. Sa'ad bin Rabi' ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya beberapa orang istri, ya, engkau pilih mana yang kau suka, aku ceraikan dia, lalu engkau nikahi. Masya Allah, ya, luar biasa. Aku punya kebun, ya, maka engkau pilih bagian mana yang kau suka, maka akan aku serahkan kepadamu. Itu orang-orang Ansar. Orang-orang muhajirin nggak pakai haji mumpung dikasih nih, enggak. Mereka punya harga diri. Nah, ini yang namanya al-iffah, harga diri. Mereka nggak mau menerima gitu aja. Ya, maka Abdurrahman bin Auf hanya mendoakan keberkahan kepada saudaranya. Maka lalu beliau katakan, dullani 'alas suq, cukup engkau tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Jadi seorang profit maker. Beliau ingin mencari profit dari hasil kerjanya sendiri. Maka kemudian beliau bekerja kepada seorang tukang kayu, ya, mencarikan kayu, mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dari hasil itu beliau berdagang, berjualan sampai bisa mengumpulkan emas sebagai mahar bagi wanita Ansor yang akan beliau nikahi. Maka orang yang hijrah jangan takut dengan pekerjaannya. Kalau hijrah yang di sini adalah berpindah tempat, hijrah dalam kata lain adalah meninggalkan apa yang dimurka oleh Allah kepada apa yang diridhai oleh Allah. Al-muhajir, kata Nabi, man hajara ma nahahullahu anhu. Al-muhajir, orang hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Nah, ini teman-teman kita yang hijrah, nggak usah khawatir kalau memang asalnya dia bekerja di tempat yang nggak baik, penghasilannya bukan penghasilan yang halal. Ya, ketika dia hijrah nggak usah khawatir, Allah yang menjamin rezekinya. Tapi ingat, niat hijrahnya karena Allah akan bantu dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sudahi billahi taufiq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.